Nah, pada saat usia kita menjelang atau setelah 50 tahun, apakah kita masih bisa belajar bikin kue? Hai Sobat Happy 50, kita ketemu lagi. Saat ini aku bersama sahabat baikku yaitu Ibu Marti. Halo Bu. Hai Bu, beliau ini adalah teman lamaku dan juga sahabat baikku. Dan Bu Nur ini jago dalam banyak hal dunia bakery ya pastinya ya. Jadi beliau ini jago bikin segala macam kue, roti, apalah pastry segala macam ya, dan rasanya dijamin ya nagih. Jadi Sobat Happy 50 bisa kepoin IG-nya yaitu da.pu.re ya, @dapure. Jadi bisa dikepoin IG-nya, dan yang pasti kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu sebenarnya seperti apa bikinan kue atau roti dari Bu. Sobat Happy 50, kita akan sedikit ngobrol sama Bu Nur tentang bagaimana caranya membuat kue atau roti bagi pemula. Happy 50, banyak dari kita belum pernah sama sekali merasakan gimana caranya sih bikin kue atau roti kan. Bahkan nggak tahu harus memulainya dari mana. Nah, pada saat usia kita menjelang atau setelah 50 tahun, apakah kita masih bisa belajar bikin kue? Kita akan belajar dari Bu Nur dan kita akan berbincang-bincang, dan Bu Nur nanti akan memberikan demonstrasi bagaimana cara baking kue untuk pemula. Mungkin nanti setelah jadi bisa dibagikan untuk keluarga tersayang, ataupun bisa untuk kumpul-kumpul, arisan, kumpul keluarga dan lain sebagainya, atau bahkan malah dijual. Bu Nur, Ya. Bu Nur itu belajar bikin kue sejak tahun berapa? Sebetulnya kalau dibilang resmi belajar itu tuh mungkin 2 tahun yang lalu itu pun otodidak ya sebetulnya. Jadi karena hobi bikin kue gitu, jadi coba-coba aja gitu. Coba gagal. Kemudian cari-cari gitu dari berbagai website, dari YouTube lah, dari IG gitu. Terus dicoba lagi sampai akhirnya berhasil gitu. Nah, sejak itu pede gitu kan, pede bikin kue, kemudian barulah ke kue-kue yang lain yang mungkin lebih detail lagi, yang lebih susah lagi gitu secara teknis. Jadi mulai dari proses proses pertama kali belajar sampai benar-benar mahir itu kira-kira waktu itu berapa lama? Mungkin sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ya, gitu ya. Ya. Artinya, tapi proses belajar itu terus menerus ya. Betul. Karena kalau cuman sekedar merasa udah bisa terus nggak terupdate dengan informasi atau resep-resep terbaru, ya akan ketinggalan kayak gitu ya. Ya. Apalagi sekarang tuh gitu, jadi macamnya banyak banget. Mereka para baker itu mereka mengadop berbagai macam kue dari luar gitu, sehingga kalau kita nggak ikutin kita nggak tahu sebenarnya saat ini kue apa sih yang update yang lagi bikin. Keren. Ya. Bu Nur, pengen tahu dong, sebenarnya passionnya Bu Nur tuh apa kok sampai tertarik dunia bakery itu, kenapa sih? Dulu waktu kecil itu senang lihat orang bikin kue. Jadi dulu ada temen SMP yang ibunya itu dia memang terima pesanan kue gitu. Saya sering banget waktu itu nginep di sana, kemudian saya tungguin gitu ya, bikin kue, kemudian sampai nggak kedip gitu ya, dan kuenya enak banget pada saat itu gitu. Dan itu mungkin terbayang, mungkin secara apa ya, masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Terus
Pernah waktu itu nyoba bikin waktu zaman SMP SMA meskipun gagal gitu. Nah kemudian setelah itu lama sekali karena saya kerja, jadi nggak sama sekali udah nggak kepikir gitu. Nah begitu sudah nggak kerja, baru kemudian passion itu sepertinya muncul lagi gitu. Dan setelah ada waktu, baru kemudian ditekunin gitu. Sekarang. Ya. Dan benar-benar menikmati ya dunia gitu ya. Iya. Apalagi kalau udah punya pelanggan sebanyak sekarang ya. Iya betul. Pokoknya kalau udah pegang mixer, udah pegang tepung gitu, apa ya, kayak nggak berasa aja gitu. Dia berada di dunia lain mungkin ya. Begitulah. Dunia lain yang positif ya, bukan dunia yang lain. Oke, jadi memang passion itu memang ada ya. Jadi mulai dari belanja mungkin ya, milih material yang pastinya berkualitas, sampai proses, sampai jadi juga strategi menjualnya juga pasti itu mendukung juga ya, sampai betul orang itu terpapar dengan dapure gitu ya. Betul. Nah, Bu Nur, sebenarnya banyak ya sobat review ini yang berusia menjelang 50 tahun atau setelah 50 tahun belum pernah sama sekali ya. Nah, sebenarnya masih bisa nggak sih mereka belajar untuk bikin kue? Sebetulnya belajar itu nggak kenal usia ya. Itu sepanjang ada kemauan, saya rasa pasti bisa. Untuk usia-usia yang menjelang 50 yang mungkin butuh sesuatu ide kreatif atau aktivitas gitu di luar rutinitas, dia bisa memulai dengan membuat kue yang kita tahu bahwa rasanya kue itu selalu harus hadir di tengah-tengah keluarga gitu. Jadi bisa untuk mencoba membuat kue-kue yang simple, yang mudah dibuat gitu ya, yang kemudian juga mudah diterima oleh lidah. Jadi artinya paling nggak belajar sesuatu untuk menyenangkan keluarga dulu lah ya. Iya, gitu ya. iya. Itu kalau sudah semakin skillnya semakin bertambah, mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk dijual gitu. Bisa jadi. Bener, aku tuh kan senang ya ngeliat orang yang bisa bikin kue ya, baker gitu ya, apalagi kalau ngeliat hasilnya gitu ya. Kemudian apalagi kalau setelah dicoba tuh rasanya tuh enak gitu ya, itu senang gitu ya ngeliatnya dan kagum gitu, karena aku sendiri nggak bisa ya bikin kue gitu ya. Bu Nur sendiri melihat sebenarnya syarat-syaratnya apa sih kalau orang mau belajar bikin kue itu yang syarat atau apa ya istilahnya tuh modal dasarnya itu apa sih Bu Nur supaya para pemula ini yang menjelang atau setelah 50 tahun itu termotivasi untuk belajar baking? Sebetulnya yang pasti peralatan mendukung ya, yang pasti. Jadi minimal ada oven, apapun jenis oven itu, kemudian ada mixer, ada loyang, gampang sebetulnya karena bahan-bahan material untuk membuat kue banyak dijual di toko bahan kue gitu. Bisa langsung cek di sosmed mungkin, misalnya cari resep, mau pilih yang mana, kemudian coba praktek. Dan ikuti saja langkah-langkah yang ada di resep itu dan berusaha seminimal mungkin untuk tidak melenceng dari step yang ada supaya meminimalkan kesalahan yang mungkin kita buat dan kemudian membuat hasilnya menjadi tidak berhasil seperti itu. Nah, Bu Nur, kalau selain peralatan dan material, ada syarat lain nggak harus punya oleh seorang baker ya, misalnya kesabaran atau mungkin ketelitian dan sebagainya gitu. Karena kan ada orang yang senang bikin gitu tapi nggak sabar tuh nggak jadi gitu ya. Masih bantet pun atau mungkin karena nggak ini jadi saking sabarnya mungkin jadi gosong gitu ya. Itu gimana? Ya, sebetulnya ada beberapa lah ya trik untuk membuat kue itu kemudian hasilnya bagus ya, sesuai dengan yang diharapkan. Trik yang harus diketahui oleh baker ya sebetulnya siapapun itu, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mixer bahannya, kemudian berapa suhu yang diperlukan pada saat pengovenan, berapa lama oven itu harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi keberhasilan membuat kue.
ya. Jadi sebenarnya memang selain peralatan yang memadai, material dari kue itu sendiri juga diperlukan ketelitian dan juga kesabaran ya pasti, dan juga selalu waspada ya mungkin ya, harus terlihat gitu ya apakah kuenya dijadi perlu ya, takutnya gosong dan sebagainya. Bu Nur, kalau misalnya Bu Nur kan nanti bisa ya mau ngasih bisa ya, demonstrasi lah ya, kecil-kecilan gimana caranya untuk membuat kue baking bagi pemula gitu ya. Nah, tetapi sebelum Bu Nur memberikan tutorial dasar ya baking sebagai pemula, Bu Nur ada masukan-masukan atau inspirasi lain atau sharing lain yang mau ditambahkan ke Sobat Happy 50 mungkin? Yang pasti dalam hal membuat kue ya, kalau misalnya kalau nggak berhasil, jangan patah semangat. Harus tetap dilanjutkan karena itulah awal Sobat Happy 50 untuk bisa pada akhirnya, karena memang pasti pemula ngalamin lah gitu, yang namanya bantat, yang namanya kegosongan, yang namanya masih basah gitu, dan itu saya rasa tetap harus dialami ya gitu. Tadi ya Bu ya. Jadi, tapi ada juga nih Bu, kan roti itu ada yang atau kue itu kadang-kadang ada yang bisa sampai lembut banget, tapi ini kadang-kadang di lidah tuh rasanya kasar gitu. Biasanya pembedanya apa sih Bu kalau dari sisi teknisnya gitu? Sebetulnya itu lebih kepada komposisi bahan yang dipakai. Kalau komposisi bahannya itu tidak seimbang, misalnya terlalu banyak tepung, maka hasilnya menjadi kasar. Kalau terlalu banyak mentega misalnya, maka hasilnya akan sangat lembut, gitu. Bahkan terlalu moist kadang-kadang, sehingga tidak ngembang dengan baik gitu, dengan maksimal. Sehingga komposisi dari bahan yang ada itu harus betul-betul tepat sekali. Jadi memang artinya komposisi itu harus diperhatikan banget ya, betul. Nggak boleh ada yang berlebih atau nggak boleh ada yang kurang. Iya. Karena satu dengan yang lain, setiap material yang ada itu dia saling mensupport. Iya, setiap. Baik Bu Nur, kayaknya perkenalan kita cukup ya. Senang banget bisa ketemu Bu Nur di sini. Terima kasih banyak udah di-support channel Happy 50 by Amita ini. Semoga bermanfaat buat para Sobat Happy 50, terutama yang memang punya keinginan untuk belajar baking sebagai pemula gitu ya. Mudah-mudahan Ek Dapure semakin sukses, semakin merajai dunia bakery Indonesia ya, karena udah sampai kemana-mana di Jakarta tadi ya, udah mau melintang di banyak tempat, dan semoga Tuhan selalu berkati Bu Nur dan keluarga. Terima kasih ya Bu Nur ya. Baik Sobat Happy 50, segera kita akan melihat bagaimana Bu Nur akan memberikan tutorial atau sharing ataupun inspirasi atau apapun itu yang simple dan pastinya praktis untuk para Sobat Happy 50 sebagai baker pemula. Kita simak nanti tutorialnya sampai selesai. Halo Sobat Happy 50, tadi saya udah janji ya mau bikinin tutorial bagaimana membuat kue yang simple. Nah, kesempatan ini saya mau bikin kue yang simple. Rasanya sih Sobat sudah pada kenal ya, bolu marmer, itu kue yang sejuta umat kali ya gitu. Jadi saya kenalin dulu ya bahan-bahannya apa saja. Jadi ada tepung terigu, di sini pakai 160 gram. Kemudian ada susu full cream ya, 20 gram. Kemudian ada maizena, tepung maizena 10 gram. Kemudian ada gula pasir 155, saya pakai 155, tapi kembali lagi ini tergantung dari sobat sekalian kepengen manis atau tidak terlalu manis. Kemudian saya pakai 6 butir telur,
ini boleh 5 ya kalau telurnya besar-besar, tapi karena ini telurnya kecil jadi saya pakai 6. Kemudian juga ada mentega 200 gram, nanti ini mentega dilelehkan ya. Kemudian untuk membuat marmernya ini ada bubuk coklat, saya pakai dark coklat ya, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian ada susu kental manis kira-kira 1 sendok makan. Ini sudah saya tambahkan dengan vanila kira-kira setengah sendok teh. Kemudian jangan lupa juga kita siapkan SP, ini nanti dipakai untuk mencampur, memixer telur dengan gula. Jadi kita mulai saja ya sobat. Jadi pertama kita pecahkan telur. Kenapa kita menggunakan SP? Karena kadang-kadang kita tidak tahu telur yang kita pakai itu apakah dia fresh atau tidak, sehingga SP diperlukan untuk menjaga kestabilan telur yang kita gunakan. Nah, setelah telur kita tuang semua, kita tuang gula pasir, kemudian SP. SP-nya kira-kira 1 sendok makan ya. Boleh menggunakan SP atau boleh juga menggunakan TBM, fungsinya sama. Kemudian kita mixer sampai kental berjejak ya. Berapa lama kira-kira mixernya? Kira-kira sekitar 6 menit. Nah, berapa kecepatannya? Kira-kira hampir maksimal. Kalau kecepatan hampir maksimal 6 menit cukup untuk membuat telur ini menjadi kental berjejak. Nah, sobat, ini sudah selesai kita memixer. Kental berjejak itu seperti ini ya. Kalau kita lihat, kita coba dengan mixer. Ini dia kaku, ya, dan dia tidak mudah untuk netes kembali. Seperti itu yang dinamakan kental berjejak. Kira-kira butuh waktu sekitar 6 sampai 7 menit. Kemudian kita masukkan tepung. Pada saat kita masukkan tepung, kita memasukkan sambil mengayak tepung ya. Kita masukkan tepung juga tidak sekaligus, tetapi kita masukkan bertahap. Kita masukkan dan kemudian kita aduk. Nah, kemudian kita ayak. Ini tepung yang sudah disiapkan. Nah, kemudian kita aduk dulu perlahan. Kenapa kita ayak? Supaya tidak bergerindil di adonan. Sehingga kita harus pastikan tepung yang masuk adalah tepung yang betul-betul halus, yang tidak bergerindil. Nah, setelah kita aduk, kita nggak perlu ngaduk sampai rata sekali ya, hanya sepanjang tepungnya itu turun ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita juga terlalu banyak melakukan pengadukan, maka yang sudah kita mixer itu, adonan yang sudah kita mixer, dia akan jatuh, turun. Karena terlalu banyak kita melakukan pengadukan, artinya kita
seperti membuat dia menjadi cair kembali seperti itu. Nanti setelah tepung semua masuk, baru kita akan memasukkan bahan kering yang kedua, yaitu susu dan maizena. Seperti yang tadi langkah pertama, kita pada saat kita masukkan tepung, setelah tepung masuk, kita aduk perlahan, nggak usah sampai tercampur rata, hanya supaya tepung turun ke bawah. Karena nanti kita masih melakukan pengadukan untuk memasukkan susu dan maizena. Setelah tepung semua masuk, baru kita masukkan susu. Sebetulnya kita juga bisa mencampur langsung ya antara susu, tepung, dan maizena. Jadi kita langsung mencampur ketiga bahan kering tersebut jadi satu. Ini kita pakai metode yang adonan telur dan tepung dipisah. Sebetulnya ada beberapa metode ya yang biasa dipakai. Ada juga yang metode all in. Maksudnya adalah semua bahan kering dicampur pada saat kita melakukan mixer dengan telur, kecuali mentega saja yang memang harus terakhir dimasukkan. Ini kita masukkan sisa dari susu dan maizenanya. Nah, setelah semua bahan kering masuk, kita aduk sekali lagi untuk memastikan bahwa semua bahan kering sudah tercampur merata. Nah, lakukan aduk balik ya. Aduk balik itu kita mengaduk kemudian membalik seperti ini. Itu namanya aduk balik. Kadang-kadang kita lihat masih ada tepung yang belum menyatu dengan adonan telur dan dia ada di bawah. Nah, pastikan bahwa semua bahan yang tercampur ini rata atau homogen. Kemudian kita akan masukkan mentega. Nah, cara memasukkan mentega supaya kita nanti mendapatkan mentega yang rata dengan adonan, maka kita boleh melakukan pancingan. Maksudnya pancingan adalah kita memasukkan adonan ke dalam mentega, kita aduk dulu, baru kemudian kita masukkan ke dalam adonan. Jadi kita tidak menuangkan mentega langsung ke adonan. Nah, seperti ini. Kemudian kita adon di sini, kita campur dengan aduk balik juga.
tuang. Baru kemudian kita aduk di dalam adonan. Ini penting sekali ya pada saat mencampurkan mentega di adonan. Jangan sampai ada mentega yang belum tercampur atau mengendap di bawah. Karena itu akan menyebabkan bolu nanti pada saat di oven dia akan bantah di tempat di mana mentega tidak tercampur dengan rata. Kita juga bisa menuangkan langsung ya pada saat kita melakukan pengadukan, menuangkan si susu ke dalam mentega. Ini tahapan yang cukup sebetulnya sulit bukan ya, tetapi memang perlu ketelitian di mana kita dalam satu langkah ini kita memastikan bahwa semua tepung tercampur dengan rata, kemudian semua mentega tercampur dalam adonan dengan rata, tapi tanpa melakukan over mix di dalam adonannya. Sekali lagi bahwa over mix itu akan membuat adonan nanti akan menjadi turun dan kemudian bolu akan menjadi padat. Pastikan bahwa adonan ini tetap dalam kondisi kaku ya, tidak encer, karena pada saat ternyata encer sebetulnya itu bisa menjadi parameter bahwa adonan tersebut sudah terlalu banyak dilakukan pengadukan dan efeknya adalah nanti akan membuat bolu menjadi gampang. Kalau kita tahu, kita lihat bahwa si mentega sudah tinggal sedikit, kita bisa langsung tuang dan kita aduk langsung ya. Atau balik lagi kita melakukan pancingan seperti ini, karena kadang-kadang karena saking banyaknya adonan di bawah, kita nggak tahu bahwa ada mentega yang terselip di bawah. Nah, kadang-kadang kita lihatnya pada saat kita tuang di loyang, baru kita tahu bahwa ada mentega yang nyelip di bawah dan kita sudah terlambat untuk melakukan pengadukan kembali karena adonan sudah siap masuk ke loyang. Nah, kita aduk sekali lagi. Kemudian karena kita akan membuat motif marmer, maka kita harus mengambil sedikit adonan ke dalam coklat yang sudah kita siapkan. Nah, kita pastikan coklat nanti harus diayak dulu ya, karena kita khawatir si coklat ini akan bergerindil dan akan tidak bisa homogen dengan adonannya. Nah, setelah kita pastikan bahwa adonan ini sudah rata dengan mentega, kita ambil kira-kira 2 sendok atau 3 sendok
serve, itu terserah kita ya. Kita kepingin seberapa banyaknya marmer yang akan kita buat. Nah, kita pastikan adonan coklat ini rata. Kemudian kita akan menuangkan adonan utama ke loyang. Nah, pastikan bahwa loyang ini sudah dioles mentega ya. Ini saya pakai loyang panjang 10x28. Biasa kalau kita lihat adonan bolu itu ada bolu tulban kita bilang, yang tengahnya ada lubangnya. Nah, tapi saya pakai yang loyang panjang. Kita tuang. Ingat ya, loyang sudah dioles dengan mentega dan ditaburi dengan tepung. Kemudian kita tuang adonan coklat. Kita tuang memanjang. Kemudian kita buat motif marmer dengan bantuan sumpit ya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ke dalam oven. Ingat bahwa oven sudah kita panaskan 15 menit sebelumnya. Kita akan menggunakan suhu 175. Kira-kira waktu yang diperlukan adalah 35-40 menit. Yuk kita masukkan ke oven. Nah, seperti ini ya, layer marmer sudah dibuat. Kita masukkan ke oven yang sudah kita siapkan, sudah kita panaskan dengan suhu 175. Kita setting waktu sekitar 45-50 menit. Kita ketemu lagi. Ini adalah bolu marmer yang sudah keluar dari oven. Nah, untuk memastikan bolu ini sudah matang, kita bisa melakukan tes tusuk. Pastikan bahwa tidak ada lagi sisa atau bekas atau adonan yang menempel ya, berarti ini sudah matang. Kita bisa melakukannya pada saat masih di dalam oven. Nah, kemudian kita akan membalik bolu ini. Kita tunggu agak dingin, tetapi jangan dingin sekali ya. Kira-kira kita tunggu sekitar maksimal 5 menit. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih, bolu ini akan mengempis karena dia ada dalam situasi yang panas di loyang ini. Sehingga kita harus pastikan bahwa dia sudah mulai menjauh dari loyangnya. Kita bisa lihat. Kita lihat ya motif marmernya. Dan sekarang kita akan membalik supaya mudah. Kita akan taruh dulu di loyang supaya membantu kita memudahkan membalik karena ini loyang masih panas ya. Kemudian kita taruh, kita pendingin. Kita taruh kuning rak di atas, kemudian kita balikkan seperti ini. Kemudian kita angkat. Nah, sudah jadi teman-teman dan mulus sekali. Kita akan balik supaya kita bisa melihat bagian atas seperti ini. Mudah bukan? Tutorial singkat membuat bolu marble
buat para pemula dan saya yakin sobat Happy 50 bisa bikinnya. Dadah. Saya sedikit Pakai itu aja, pakai. ini ya, tempat Pakai ini ya. garpu aja, Bu. Eh? Pakai garpu. Mau nyeplok nanti tuh. Ini pakai ini bisa kok. Gitu ya.